Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah perpetaan dan sistem informasi geografis. Di hadapan saya sudah ada dua peta, yaitu peta Karawang dan juga peta Jakarta. Dan peta ini adalah peta rupa bumi Indonesia atau peta RBI, ataupun bisa disebut peta rupa bumi digital Indonesia, yang merupakan jenis peta topografi atau peta-peta yang memiliki kontur. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dari perpetaan, konsep-konsep peta dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, sebelumnya di bawah jenis peta dan juga di atas judul peta ada yang namanya skala dan juga lembar. Nah, jadi skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan juga jarak di dunia nyata. Nah, di sini tertulis 1:25.000. Artinya 1 cm di peta ini itu sama dengan 25.000 cm di dunia nyata. Dan di sini ada lembar dan juga ada edisi. Nah, untuk lembar ini bisa kita gunakan sebagai alternatif apabila kita memiliki nama peta yang daerahnya itu tidak hanya satu. Jadi misalkan ada daerah A yang ternyata di Indonesia itu ada beberapa daerah yang namanya A. Jadi kita bisa menggunakan nomor lembar untuk menjadi acuan agar kita tidak salah dalam memilih peta. Kemudian di bawah judul, nah di bawah judul ini ada inset yang dilengkapi dengan dengan peta, diagram lokasi dan juga petunjuk letak peta. Nah, contohnya peta Karawang. Nah, peta Karawang ini bisa kita lihat bahwa ada di tengah-tengah di antara berbagai peta jenis lainnya. Ini bisa menunjukkan bahwa jika kita mencari daerah yang lokasinya ada di atas dari peta ini, berarti kita perlu mencari menggunakan peta Rengas Dengklok. Dan jika ke arah selatan, peta Kertanegara, di barat ada Cikarang dan di timur ada Lemah Abang. Kemudian ada juga posisi peta ini jika ditempatkan di peta yang skalanya itu jauh lebih kecil gitu, atau 1 banding angka yang lebih besar. Nah, ini untuk Jakarta dan yang ini untuk Karawang. Kemudian di sini ada informasi terkait teknik yang digunakan dalam pembuatan peta seperti proyeksi, sistem grid, datum, satuan tinggi dan juga selang kontur. Nah, kontur itu apa? Kontur itu adalah garis hayal yang digunakan untuk menunjukkan tinggi rendahnya suatu daerah. Bisa kita lihat di sini ada garis-garis pink. Nah, garis pink, sifat dari garis kontur itu adalah tidak akan bertabrakan karena ini menggambarkan ketinggian dari satu daerah. Misalnya di sini ada ada kontur yang jaraknya berjauhan. Misalkan dari sini ke sini ini cukup jauh, sementara ada yang jaraknya berdekatan, kontur yang ini ke kontur yang ini jaraknya dekat. Itu artinya jika jarak satu kontur menuju kontur lain itu jauh, itu adalah daerah yang landai atau datar. Tapi jika dia berdekatan seperti ini, itu adalah daerah yang curam atau yang tingginya itu tinggi dari satu kontur ke kontur lainnya itu cukup jauh, sehingga menciptakan kondisi daerah yang curam. Kemudian di sini pun ada nah, ini ada legenda, ada keterangannya ya. Jadi legenda itu adalah legenda itu adalah simbol-simbol yang merupakan gambaran untuk membandingkan apa yang ada di peta dan juga di dunia nyata. Nah, legenda ini bisa disimbolkan dengan bentuk, ya, ada bentuk yang kotak hitam, kemudian ada bentuk menyerupai masjid, ada bentuk titik saja, kemudian ada bentuk lain, ada juga bentuk garis, dan juga ada legenda yang berupa area.
area atau poligon yang ditandai dengan perbedaan warna dan juga detil atau desainnya. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi misalnya kita cek di sini. Nah, ini adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, kita bandingkan dengan petanya. Berarti di sini daerah sini itu merupakan daerah yang pada dunia nyata adalah sawah irigasi. Kemudian yang warnanya ini agak pink dan agak coklat itu menunjukkan pemukiman. Oke, nah yang ini ya pemukiman. Kemudian di sini yang hitam-hitam titik itu ada bangunan, tapi jika bentuknya itu spesifik, misalkan seperti ini. Nah, ya ada masjid, ada gereja, vihara, ada makam, itu biasanya tidak hanya titik saja, tapi ada simbol lain yang memang menunjukkan jenis dari bangunan tersebut. Kemudian nah ini untuk yang Karawang ya, Karawang tahun 99. Jadi bisa kita lihat masih persawahan, sawah irigasi ini masih mendominasi lebih banyak dari pemukiman. Berbeda dengan peta Jakarta, nah ini sudah lebih padat ya, bangunannya sudah lebih banyak, kemudian di sini juga pemukimannya sudah lebih banyak dan jalannya pun lebih banyak. Nah, untuk warna merah ini, warna merah ada jalan biasa, ada juga merah yang besar itu bisa jalan arteri atau jalan tol atau jalan raya. Jadi semakin besar ukuran jalan, legenda atau simbol yang ada di peta pun itu akan semakin besar. Kemudian setelah legenda, nah di sini ada, oh ya tadi di sini juga ada sistem grid. Nah, sistem grid ini berkaitan dengan koordinat. Nah, grid itu adalah kotak-kotak yang ada ya di sini ya. Nah, kotak-kotak yang terbentuk akibat adanya garis hayal. Nah, garis hayal ini terdiri dari garis lintang dan juga garis bujur. Nah, setiap pertemuan antara garis lintang dan bujur itu menghasilkan satu titik yang namanya titik koordinat. Oke, jadi yang kotak-kotak ini bisa kita sebut sebagai grid dan bisa juga kita sebut dengan istilah karvak. Nah, jadi satu kotak ini ya, kotak ini itu adalah satu karvak, satu kotak. Kemudian untuk ukurannya, nah ukuran karvak itu harus sesuai dengan skala. Jadi misalkan di sini 1/25.000, ukuran gridnya itu ada spesifikasinya. Nah, untuk tahu kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan alat yang bernama romer yang kita masukkan ke grid atau karvak di peta. Nah, jadi di romer ini dia memiliki spesifikasi skala juga. Yang ini ya, romer geografi 1/25.000, skala 1/25.000 juga di peta. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, jika ukuran satu karvaknya itu sesuai dengan ukuran grid, dengan ukuran romer, itu bisa dikatakan bahwa peta ini sudah dicetak dengan ukuran yang sesuai, sehingga pengukuran yang dilakukan pun bisa dibilang akurat atau benar. Beda cerita jika misalkan skala 1/25.000, ketika kita ukur dengan romer 1/25.000, kita ukur di sini ternyata tidak pas si karvak atau gridnya ini. Nah, itu berarti kita mencetak dengan ukuran yang salah. Kemudian di sini ya. Nah, ini ada garis yang melintang ke bawah. Ini adalah garis bujur. Sementara yang melintang ke samping seperti ini, nah itu adalah garis lintang. Jadi perbedaan dari garis bujur dan garis lintang itu adalah arah kemana mereka terhampar atau melintang. Kemudian dia lihat juga di sini pada ujung-ujung peta kita akan menemukan koordinat ya. Nah, ini koordinat petanya. Nah, ini kalau dilihat itu 107 derajat 22 menit 30 detik. Sementara yang satunya lagi 6
6 derajat. 6 derajat untuk ininya, untuk tinggi itu ada nah untuk ininya bisa dilihat ya, 6 derajat 15 menit 00 detik S. Nah, S itu artinya selatan, T itu di sini timur. Jadi kalau yang 6 derajat itu sudah pasti garis lintang, dan yang 107 itu garis bujur. Nah, kemudian kita untuk melihat garis bujur, kita juga lihat di sini ya. Ini teksnya itu ditulis secara vertikal, sementara untuk garis lintang itu horizontal. Nah, di setiap grid ini ya, baik ke samping ataupun ke bawah, itu ukurannya adalah atau perbedaannya itu adalah 30 detik. Jadi misalkan dari sini 15 menit 30 detik, ke bawahnya itu adalah 16 menit 00 detik, ke bawahnya lagi 16.30. Nah, karena kita ada di garis ini ya, lintang selatan, jadi semakin ke bawah itu ukuran menit dan detik garis lintangnya itu semakin bertambah. Dan untuk yang garis bujur timur bisa kita lihat semakin ke kiri. Nah, semakin ke kiri itu semakin berkurang, tapi semakin ke kanan, semakin ke timur atau semakin ke timur itu koordinatnya semakin bertambah sesuai dengan patokannya, yaitu garis khatulistiwa dan juga garis khatulistiwa untuk garis lintang dan prime meridian untuk garis bujur. Nah, kemudian kita balik lagi ke unsur-unsur peta. Di sini ada petunjuk pembacaan koordinat, kemudian ada pembangunan daerah administrasi, ini tambahan ya, ini juga termasuk indeks, bisa kita bilang indeks. Kalau yang ini kita bilang inset. Kemudian ada skala angka dan skala balok, terus ada penjelasan tentang selang kontur juga yang tadi 12,5 meter, dan juga ada ini utara peta. Nah, ini adalah untuk menunjukkan deklinasi. Nah, jadi peta itu koordinatnya bisa dibilang tidak akan tetap setiap tahun, tapi bisa berubah-ubah tergantung dari deklinasi antara utara bumi. Oke. Jadi utara itu ada 3, ada utara sebenarnya, ada utara grid, dan ada juga utara magnetik. Nah, jadi koordinat setiap tahun itu bisa bergeser 1 atau berapa menit atau mungkin detik tergantung dari wilayahnya. Biasanya bisa dilihat keterangannya di sini. Oke, nah jadi untuk unsur-unsur peta, unsur-unsur peta bisa kalian pelajari lagi, walaupun ini adalah peta jadul, tapi ini bisa menjadi pelajaran fundamental jika kalian masuk ke software GIS. Jadi untuk hal-hal seperti ini, kita pun atau pemerintah pun memiliki aturan tersendiri, atau di dunia perpetaan pun ada yang namanya kaidah kartografis yang memuat berbagai hal atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pembuatan peta. Oke. Jadi sekali lagi, ini adalah peta rupa bumi Indonesia atau disebut juga sebagai RBI.